Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, doaku senantiasa kepadamu agar engkau diberikan Allah kesehatan lahir batin, dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku, tausiah islami yang berbahagia, dalam kesempatan ini, subuh ini, ba'da subuh ini, kita akan membongkar satu rahasia. Mungkin semua orang tidak tahu, bahkan ada yang tahu tapi dirahasiakan. Apa itu? Kekayaan yang tiada henti. Baik, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, jika kau ingin hidup kaya raya, ya, mau hidup kaya, sukses dunia akhirat, harta yang berkecukupan, maka amalkanlah Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, ya, tapi perlu kita sadari kembali apa rahasia di balik surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat Al-Kautsar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Kalau kita bilang dulu namanya apa? Waktu kita kecil, ayat langganan. Ustadz itu baca ayat langganan. Kenapa? Karena tidak semua alim ulama mau membongkar ini. Dari sekian banyak surat di Al-Quran, 114 surat, maka surat inilah yang paling sakti mandraguna. Dia 3 ayat. Berapa? 3 ayat. Dari sekian banyak, tapi dialah yang merajai semua perbendaharaan ayat Quran. Maka perhatikan baik-baik. Ikutin. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya, ya. Artinya apa? Makna inna itu sumpah. Makna kata sumpah, aku bersumpah, kata Allah, a'tainakal kautsar. Ya. Nikmat Allah itu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nah, ini dia rahasianya. Al-Kautsar itu, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Kautsar itu adalah telaga sungai. Apa itu? Telaga sungai. Sungai apa? Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Tiada tanding, tiada tara, tiada yang membandinginya. Telaga itu. Karena di telaga sungai itu Allah ciptakan Al-Kautsar ini di dalam surga. Ya. Yang mana di dalam surga itu ada 7 telaga. Dalam hadisnya, salah satunya adalah telaga Al-Kautsar, yang dalam Ibnu Katsir mengatakan dia mengalir sampai ke bumi. Subhanallah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kata-kata miskin, tidak ada kata-kata susah. Aku hidup susah, tak punya harta, tak punya rumah, tak punya mobil. Kenapa tidak kau amalkan ini? Itu pertanyaannya. Paham? Nah, kau yang sudah kaya, kau yang diberi Allah kekayaan, kau diberi Allah limpah rezeki, kau harus sadar. Kenapa? Kenapa sahabat-sahabatku? Kau harus sadar, kekayaanmu itu bukan dari siapa-siapa. Perlu kau ingat, bahwasanya kekayaanmu itu adalah dari tangisan anak yatim piatu. Paham?
bahwa kekayaanmu itu adalah dari orang yang nggak pernah kenyang. Perutnya diganjar dengan batu 3-4 biji. Kekayaanmu itu dari orang yang tidak pernah tidur di atas permadani yang empuk, kata lain spring bed. Dari situ kekayaanmu. Maka kau jangan sombong, sahabatku, saudara-saudaraku. Ingat, kekayaanmu itu adalah doa anak yatim piatu. Siapa dia? Muhammadur Rasulullah. Kekayaanmu itu dari orang yang tidak pernah kenyang perutnya. Siapa dia? Muhammad Rasulullah. Kekayaanmu itu dari orang yang tidak pernah tidur di atas spring bed. Siapa dia? Anak yatim piatu. Muhammad Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Jadi kalau ada orang Islam yang mengaku dia miskin, papa, hina, mana lebih hina hidupnya? Anda miskin? Sudahkah Anda ganjal perut Anda dengan 3 butir batu? Sudahkah Anda ganjal perut Anda dengan 4 biji batu? Belum. Belum ada di dunia ini orang yang semiskin Rasulullah Muhammad SAW. Belum ada orang di dunia ini yang sesusah tidurnya pakai pelepah kurma. Lantas, kenapa Anda mengeluh hidup miskin? Mana lebih miskin lagi? Hidupnya Rasulullah, hidupnya kekasih Allah, orang yang mendoakan umatnya. Maka pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW bersandar dia di depan Ka'bah, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Pada saat itu Rasulullah dalam keadaan gundah gulana. Khadijatul Kubra meninggal. Anak yang dia sayangi, Qasim dan Ibrahim, meninggal. Bayangkan betapa duka hati Rasulullah diuji seperti itu. Anda kok diuji kayak gitu aja cemen. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Maka pada malam itu Allah perintahkan Jibril untuk mengangkat kekasihnya, dan sampailah Rasulullah ke dalam telaga Kausar. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, apakah ini?" "Ya Rasulullah, inilah telaga Kausar yang Allah siapkan untuk umatmu. Apabila mereka mau mengamalkannya, maka Al-Kausar itu akan mengalir sampai ke rumah mereka." Apa itu Al-Kausar? Kekayaan yang tiada tara. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah, jika kau hidup susah, jika kau hidup melarat, amalkan Al-Kausar ini. Bagaimana cara mengamalkan Al-Kausar? Dalam Ibnu Katsir, apa kata Syekh Ibnu Katsir? "Fasholli li rabbika wanhar." Tegakkanlah sholat. Apa? Tegakkan sholat. Kau mau kaya, kau ingin punya mobil, kau ingin punya rumah, kau ingin punya ini, punya itu, punya ini. Itu belum seberapanya dengan Al-Kausar yang Allah Ta'ala, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya, mengalir sampai ke dunia ini. Sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, fasholli li rabbika wanhar. Tegakkan sholat dan li rabbika wanhar. Apa itu wanhar? Perbanyak berkorban. Lakukanlah berkorban. Anda mau punya rumah, ya, sholat. Lakukan sholat, kemudian bersedekah. Kalau dia di bulan Arafah, berkurban, potong hewan. Kalau di luar bulan Arafah, di 9 Dzulqa'dah, bersedekah. Sebelum Anda sholat, lakukan sholat, sedekah dulu. Niatkan di hati, "Ya Allah, Allahumma bihaqqikal kausar." Itu kuncinya. "Ya Allah, alirkanlah ya Allah Al-Kausar itu ke rumahku. Ya Allah, alirkanlah ya Allah Al-Kausar itu sampai ke 7 keturunanku." Itu doa. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah rahasia Al-Kausar. Tidak semua orang tahu bagaimana cara membungkar Al-Kausar ini. Apabila kau berdoa, "Allahumma bihaqqikal kausar." Ya Allah, kalau kau tak pandai bahasa Arab, pakai bahasa jiwamu. "Ya Allah, ya Rahman, alirkanlah ya Allah Al-Kausar itu ke rumahku sampai 7 keturunanku." Maka dengan izin Allah, mengalirlah Al-Kausar itu kenikmatan yang tiada tara.
Sahabat yang dirahmati Allah, inna syani aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang benci pada dirimu abtar. Apa itu? Terputus kenikmatnya Allah kasih sama dia. Paham? Dan ingat sahabat-sahabatku, kau yang sudah dikasih Allah kesuksesan, kau yang dikasih Allah sedikit kekayaan, kau yang dikasih Allah sedikit harta benda, kau jangan sombong. Kau tahu harus sadar diri bahwasanya kau kaya dari doa anak yatim piatu. Kau kaya karena dari orang yang tak pernah kenyang perutnya. Kau kaya dari orang yang tidak pernah tidur di spring bed yang empuk. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, kau yang miskin jangan berkecil hati. Amalkan ini. Inna a'tainakal kautsar. Kalau kau ingin mau jadi orang kaya raya. Kenapa? Begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa Jibril masuk ke surganya Allah, maka Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, apakah itu Al-Kautsar?" "Ya Muhammad, inilah telaga Kautsar yang Allah siapkan untuk dirimu." Karena Allah sedang menghibur hati Muhammad. Karena Nabi Muhammad pada saat itu sedang buka cita. Siti Khadijah yang pemodal, penanam dakwah pertama, yang memberi support pertama, yang mukminat pertama, wanita ummul mukminin yang pertama meninggal dunia. Anak yang dia sayangi, anak yang dia kasihi, Qasim dan Ibrahim meninggal waktu balita. Bayangkan kalau itu terjadi pada dirimu, apakah kau gila 7 keliling, stres? Tapi Rasulullah dihibur oleh Allah, diajak untuk masuk ke alam surga, menemui Al-Kautsar. Apa kata Rasulullah? "Ya Allah, kalau ini memang untuk diriku ya Allah, aku tidak mau ya Allah, tapi berikanlah Al-Kautsar ini kepada umatku." Itulah doa Rasulullah. Sahabatku, sekali lagi dalam tausiah ini, kau yang kaya raya, ingat kekayaanmu dari doa anak yatim piatu. Kau yang sukses hari ini, ingat kesuksesanmu dari doa orang yang tidak pernah kenyang perutnya. Kau sekarang yang berpangkat dan berjabatan tinggi, ingat jabatan pangkatanmu itu dari orang yang tidak pernah tidur di atas spring bedmu. Ini semua doa daripada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kau punya hajat besar, kalau kau punya keinginan yang besar, lakukanlah sholat, tegakkanlah sholat, perbanyak kau bersedekah. Kalau kau punya harta 100 juta, kau ingin bukti, kau keluarkan separuh hartamu itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kau buktikanlah Al-Kautsar itu mengalir sampai ke rumahmu, 7 keturunanmu tidak pernah miskin lagi. Tapi ingat kata Allah, ingat, wala in syakartum wala azidannakum wala in kafartum inna azabillah lasyadid. Jangan kau seperti Sa'labah, jangan kau seperti Kan'an, jangan kau seperti Qarun. Paham sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, kalau kau ingin kaya raya, hartamu berlimpah ruah, rezekimu bertambah banyak sampai 7 keturunan anak cucumu besok, amalkanlah Al-Kautsar ini. Mintalah dengan bahasa hatimu, "Ya Allah, aku mohon alirkanlah Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar ya Allah, sampai 7 keturunan." Itulah kunci. Amalkan ini, aku ridho, ikhlas memberikannya kepada sahabat-sahabatku dan kaum muslimin rahimakumullah. Dengan satu juga harapanku, kau dukung terus tausiah Islami ini. Insya Allah semua yang Allah berikan kepadaku akan kutuangkan di dalam tausiah Islami ini dengan kebersamaan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'. Berpegang teguhlah kita kepada agama Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai.
Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW sungguh sangat duka cita. Sangat duka cita. Bahkan Rasulullah pun sempat menangis di depan Ka'bah, mengadu kepada Allah, ya Allah, betapa beratnya yang kurasakan ya Allah. Ya. Belum ada seberat yang dirasakan Rasulullah apa yang kita rasakan umatnya. Pernahkah kita merasakan perut kita ganjal dengan batu 4 biji atau 3? Belum. Pernahkah kita tidur di pelepah kulit kurma? Belum. Pernahkah kita menjadi anak yatim piatu dalam usia balita? Masya Allah. Lantas kalau kau menjadi orang kaya sekarang, ingat, kekayaanmu adalah doa anak yatim piatu. Kekayaanmu adalah doa orang yang tak pernah kenyang. Kekayaanmu adalah doa orang yang tidak pernah tidur di atas spring bed yang empuk. Sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, kau yang hidup miskin, jangan berkecil hati. Kau harus bangga. Banggakan dirimu. Karena miskinmu itu belum sebanding dengan miskinnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Allah, ya Allah, kalau memang Al-Kautsar ini untuk diriku, tolong berikan kepada umatku ya Allah. Itulah doa Rasulullah. Mudah-mudahan sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, tausiah yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk diri saya, agar kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudoakan kamu, apabila kamu mendukung tausiah ini, insya Allah pasti doaku mengalir kepada dirimu juga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.